Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai manage subprogram. Tujuan pembelajaran materi kali ini yaitu pertama, untuk membedakan antara sistem privilege dengan object privilege. Yang kedua, membedakan antara hak invoker dengan definer. Yang ketiga, mengidentifikasi tampilan pada data dictionary untuk mengatur objek yang disimpan. Dan yang keempat, mendeskripsikan bagaimana mendebug subprogram dengan menggunakan DBMS output package. Required privilege. Berikut adalah contoh untuk required privilege. Untuk dapat merujuk dan mengakses objek dari skema pada sebuah subprogram yang berbeda, Anda harus diizinkan mengakses pada objek yang ditunjuk secara eksplisit, tidak melalui peran. Memberikan akses ke data. Berikut adalah skema bagaimana cara untuk memberikan akses ke sebuah data. Prosedur execute dengan hak akses dari owner adalah default. Menggunakan hak invoker. Berikut adalah contohnya. Mengatur objek PLSQL yang disimpan. Berikut adalah skemanya. User object. Di sini terdapat beberapa user object. Yang pertama, object name merupakan nama dari suatu objek. Object ID merupakan identifier internal untuk objek. Object type merupakan tipe dari objek, sebagai contoh prosedur, function, package body, dan trigger. Lalu create merupakan tanggal ketika objek dibuat. Kemudian last DDL time merupakan tanggal ketika objek terakhir kali dimodifikasi. Timestamp merupakan tanggal dan waktu ketika objek terakhir kali direcompile. Dan status merupakan informasi valid atau invalid. Mendaftar semua prosedur dan fungsi. Berikut adalah contoh codingnya untuk mendaftar semua prosedur dan fungsi, yaitu select object name object type from user object, where object type in prosedur dan function. Di sini dia akan menampilkan object name dan object type yang dimana object type-nya berupa prosedur dan function. Tampilan data dictionary user source. Di sini terdapat beberapa data dictionary pada user source. Yang pertama adalah name, merupakan nama dari objek. Type merupakan data dari tipe dari objek, sebagai contoh prosedur, function, package body, dan trigger. Line merupakan baris nomor dari source code di mana error terjadi, dan text merupakan teks dari pesan error. Mendaftar kode dari prosedur dan fungsi. Berikut adalah contoh source code-nya. Select text from user source where name sama dengan query employee, order by line. Sehingga akan ditampilkan seperti berikut ini. Untuk user error juga terdapat beberapa kolom yang isi dari user error. Yang pertama yaitu name merupakan nama dari objek, type merupakan tipe dari objek, sebagai contoh prosedur, function, package body, dan trigger. Sequence merupakan urutan nomor untuk ordering. Line merupakan baris nomor dari source code di mana error terjadi. Position merupakan posisi pada line di mana error terjadi, dan text merupakan teks dari pesan error. Dan berikut adalah contoh mendaftar kompilasi error
dapat menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan user error. Contohnya adalah sebagai berikut. Dan yang kedua menggunakan show error, dan contohnya adalah sebagai berikut. Describe pada ISQL+. Berikut adalah contohnya. Mendebug unit program PL/SQL. Yang pertama, package dari DBMS output. Mengakumulasi informasi ke dalam buffer dan mengizinkan pemanggilan informasi dari buffer. Yang kedua, memanggil autonomous procedure, sebagai contoh menulis output ke dalam log tabel. Dan yang ketiga adalah software yang menggunakan DBMS debug, yaitu prosedur builder dan third party debugging software. Untuk kesimpulan pada materi kali ini yaitu seperti berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas latihan soal pada materi kali ini. Latihan pertama, dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama tahun 1990 dan pekerjaan yang sama juga pada setengah tahun pertama tahun 1991 di tabel employee. Sehingga hasil yang nanti akan ditampilkan adalah seperti berikut ini. Latihan kedua, buat query gabungan untuk menampilkan persentase kenaikan employee ID, gaji lama dan gaji baru dengan syarat untuk kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%, untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%, dan untuk kode departemen 20 dan 110 diberikan kenaikan 15%, sedangkan untuk kode departemen 90 tidak diberikan kenaikan. Berikut adalah contoh source code-nya, yaitu kita membuat sebuah function dengan nama fninfo yang mempunyai parameter berupa dengan nama ID yang berisi employee ID dari tabel employee. Fungsi ini akan mengembalikan berupa varchar 2. Di dalam fungsi dideklarasikan 3 variabel, yaitu v_dptcode yang berisi departemen ID dari tabel employee. Kemudian v_sal yang berisi salary dari tabel employee, dan v_info bertipe varchar 2. Kemudian di dalam fungsi akan memanggil departemen ID, salary, dan dimasukkan ke dalam v_dptcode. Sehingga v_dptcode akan berisi salary. Kemudian v_sal dari tabel employee jika employee ID-nya sama dengan ID yang berupa parameter dari fungsi ini. Kemudian akan dijalankan if dptcode in 10, 50, 110, maksudnya adalah jika departemen code-nya 10, 50, dan 110, maka v_info akan berisi sebuah string dengan nama kenaikan 5% gaji awal dan ditampilkan gaji awalnya. Kemudian akan ditampilkan string gaji sekarang dilanjutkan dengan gaji lama dikali gaji lama ditambah gaji lama dikali 0,05. Maksudnya gaji yang lama akan dikalikan 0,05 dan ditambahkan dengan gaji yang lama sehingga akan menghasilkan gaji yang baru. Kemudian jika dpt code-nya 60, maka infonya akan berisi string kenaikan 10% gaji awal dan ditampilkan gajinya dan gaji sekarang, dan akan ditampilkan gaji sekarang dengan penghitungan v_sal ditambah v_sal dikali 0,1. Kemudian jika v_dpt code-nya sama dengan 20, maka v_info-nya sama dengan kenaikan 15% gaji awal,
Faisal dan gaji sekarang dengan perhitungan Faisal kali 0,15. Namun jika ketiga kondisi di atas tidak memenuhi, maka V-info akan diberikan sebuah string dengan nama tidak ada kenaikan gaji. Kemudian tutup if, kemudian V-info akan dikirim sebagai parameter fungsi, sebagai return value dari fungsi fninfo. Sehingga ketika fungsi ini dipanggil dengan mengirimkan employee ID seperti berikut ini, maka akan ditampilkan seperti berikut. Jadi ketika dia mempunyai departemen ID 50, maka akan ditampilkan informasi seperti berikut ini. Soal ketiga, buat query untuk menampilkan 3 teratas karyawan dengan gaji tertinggi. Tampilkan nama akhir dan gajinya. Sehingga nanti akan dihasilkan tabel seperti berikut ini. Soal keempat, buat query untuk menampilkan employee ID dan nama terakhir dari karyawan yang bekerja di California dan Boston. Dan berikut adalah contoh codingnya, yaitu kita ambil select no ename from empe depd, where depno sama dengan depno and delog sama dengan California or delog sama dengan Boston. Maksudnya di sini dia akan menampilkan employees no dan employees name dari tabel employees dan departemen ID ketika ditampilkan apabila departemen number, departemen ID dari tabel departemen sama dengan departemen ID dari tabel employee, dan location dari tabel departemen sama dengan California atau sama dengan Boston. Soal kelima, buat query yang menampilkan job ID di mana gaji maksimum dari pekerjaan itu di atas setengah gaji maksimum seluruh perusahaan. Gunakan klausa with dan namakan query max-sal cost. Sehingga nanti hasilnya akan ditampilkan berupa tabel seperti berikut ini. Latihan ke-6. Buat query yang menampilkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager. Job ID sama dengan sa_man. Urutkan dari tinggi ke rendah. Berikut adalah codingnya, yaitu select employee ID, last name, salary from employee, where salary lebih dari all, select salary from employee. Maksudnya di sini dia akan menampilkan employee ID, last name, dan salary dari tabel employee selama salary-nya lebih dari salary yang mempunyai job ID saman, sedangkan salary dari job ID saman tidak akan ditampilkan dan diurutkan secara descending berdasarkan salary, sehingga akan ditampilkan tabel seperti berikut. Latihan ke-7, buat query untuk menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama, tetapi hire date-nya lebih kecil dan gajinya lebih besar. Berikut adalah codingnya, yaitu select first name, first name, salary, salary, hire date, hire date, from employees employees n, where department ID sama dengan department ID. Maksudnya di sini adalah ketika gajinya lebih dari gaji employees pertama lebih dari gaji employees kedua dan hire date pertama kurang dari hire date kedua, maka akan ditampilkan berupa first name, salary, dan hire date dari kedua employees tersebut, dan ditampilkan order by first name, sehingga akan menghasilkan tabel seperti berikut ini. Latihan 8, buat query untuk menampilkan
menampilkan nama departemen di mana total gajinya di atas /8 dari total gaji seluruh departemen. Gunakan with clause, urutkan dari yang tertinggi. Di sini adalah codingnya, yaitu kita membuat klausa with yang di dalamnya kita deklarasikan dep cost dan dep 2 cost. Dep cost berisi departemen name dan rata-rata dari salary dan diset sebagai summary dari tabel employees dan tabel departemen, dan ditampilkan group by departemen name. Untuk dep 2 cost di sini terdapat rata-rata dari summary dibagi 8 yang dianggap sebagai departemen total dari tabel dep cost. Dep cost di atas, summary merupakan rata-rata dari salary. Kemudian ketika program tersebut dijalankan dengan menggunakan select bintang from dep cost where summary lebih dari select dep total from dep 2 cost order by department name. Maksudnya adalah dia akan menampilkan semua data dari tabel dep cost selama summary merupakan rata-rata dari salary lebih dari dep total. Dep total merupakan rata-rata dari summary dibagi 8 dan akan ditampilkan berdasarkan order by departemen name, sehingga akan ditampilkan tabel seperti berikut. Soal ke-9, buat report yang menampilkan chart organisasi dari Departemen Murgo, cetak nama akhir, gaji, dan Departemen ID, sehingga akan ditampilkan tabel seperti berikut ini. Untuk latihan ke-10 dan latihan terakhir, yaitu buat report yang menampilkan hierarki manajemen dimulai dari karyawan yang nama terakhir Korhar. Cetak nama karyawan, manajer ID, dan Departemen ID, sehingga akan menghasilkan tabel seperti berikut ini.